Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Ika Ramadanti dengan NIM 201010221012 dari PBSIA. Di sini kita akan membahas teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita pendek dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Dengan begitu, kritik yang disampaikan tidak menyakiti atau kasar. Struktur teks anekdot yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Abstrak, bagian ini merupakan bagian pembuka, memberi gambaran umum tentang isi yang akan diceritakan. Dapat juga diawali dengan hal yang menunjukkan keunikan yang akan ada di dalam teks. Orientasi menitik beratkan pada latar belakang cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Detail latar dalam bagian ini berfungsi untuk membangun teks. Krisis, bagian ini menyampaikan masalah yang unik atau tidak biasa pada cerita atau orang yang diceritakan. Krisis ditandai dengan terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Selanjutnya adalah reaksi. Reaksi adalah klimaks cerita berisi tanggapan dari peristiwa di bagian krisis. Bagian ini dapat juga berupa penyelesaian masalah dari bagian krisis. Selanjutnya adalah koda. Koda adalah penutup. Bagian ini merupakan akhir yang berisi kesimpulan, biasa ditandai dengan komentar atau penegasan dari makna dalam teks anekdot. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah menggunakan pertanyaan atau pernyataan yang menarik dengan bahasa yang kreatif dan efektif. Istilah lainnya sering disebut dengan bahasa retorik. Yang kedua, menulis rangkaian teks dengan mengikuti struktur awal hingga akhir, mulai dari abstrak hingga koda. Yang ketiga, menyatakan sebuah peristiwa dan bagian dari sebuah peristiwa menggunakan konjungsi. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu yang lampau karena teks ini mengkritik sesuatu yang memang sudah terjadi. Yang kelima, menggunakan kata kerja atau predikat. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Dan yang ketujuh adalah dirancang secara berurutan dan secara kronologis. Ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri yang pertama yaitu bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau yang diceritakan. Yang ketiga, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Cara membuat teks anekdot. Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot, menentukan tokoh terkait, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh, dan yang terakhir adalah proses penyuntingan. Untuk lebih paham, berikut adalah contoh dari teks anekdot. Teks anekdot berikut berjudul Kursi yang Membuat Lupa. Di suatu siang, ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon yang rindang. Mereka bernama Bagus dan Anton. Bagus bertanya kepada Anton, "Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan?" Anton menjawab, "Kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang kan lupa." Bagus pun tertawa dan menjawab, "Meski lucu, tapi jawabanmu itu salah." Anton, kursi apa ya?" Bagus menjawab, "Jawabannya adalah kursi DPR." Anton, "Loh, kok begitu?" Bagus pun menjelaskan, "Jelaslah, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka.
Tetapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Anton pun menjawab, "Oh iya, betul juga." Ini tadi merupakan contoh dari teks anekdot yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.